Oke, balik lagi bersama saya, The One and Only, jelmaan rakyat jelata, media masyarakat biasa yang hanya ada satu di Indonesia. Tinggal. Oke, kali ini kembali bersama saya, The Power of CEO Pengangguran. Kali ini menarik karena sudah lama tidak berjumpa dengan saya, karena di bulan-bulan ini adalah musim hujan. Jadi saya agak sibuk mengurusi tanaman, bercocok tanam. Oke. Salah satunya menanam padi. Seperti itu. Salah satunya itu. Hujan-hujan tuh ya. Iya. Bapak terinspirasi, Bapak. Sebenarnya ide saya. Oh, ide Bapak. Iya. Iya, Begitu. iya. Salah satunya adalah bercocok tanam. Makanya belakangan ini saya agak sedikit mengambil libur dulu di episode yang kali ini. Makanya baru sempat lagi nongol. Salah satunya adalah bercocok tanam. Kali ini kita akan membahas seperti biasa situasi nasional bersama teman kita yang sudah tidak asing lagi, Bang Adri. Sehat Bang Adri? Alhamdulillah. Aman. 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 Vaksin aman? Udah? Udah. PCR udah? Udah ditilep? Maksudnya bukan tilep apa nih? Aman tapi? Udah, aman. Udah antigen udah pernah? Udah. Keluarga aman di rumah? Aman. Aman. Alhamdulillah. Orang tua aman? Aman. Kerjaan? Dikit lagi ya? Dikit lagi. Oke. Sekarang agak sedikit serius. Banyak bercandanya. Sedikit serius, banyak bercandanya. Iya, kan memang kita harus banyak bercanda. Iya, Seriusnya iya. mah dikit aja. Iya. Kali ini kita akan bahas apa Bang Adri? Nggak ngomel-ngomel kan? Enggak lah. Gunung mau domelin. tapi sebelumnya Kak. Ya, boleh. Kita turut berduka ke korban-korban letusan itu ya, letusan Gunung Semeru. Buat keluarga korban dan semua sobat di luar TV dan sobat Tingkras yang ada di sekitaran Gunung Semeru, yang paling bahaya dari bencana adalah hilangnya harapan. Jadi tetap semangat. Nah, ngomongin Gunung Semeru Kak Fajar. Nih belum Ya. ucapan duka juga buat saudara-saudara kita di Sulawesi yang terkena banjir bandang ya. Ya, betul. Jangan sampai hilang harapan, karena harapan itu penting. Betul. Lanjut Bang Adri. Nah ya, ngomongin bencana nih kali ini nih ya. Yang menarik dari bencana itu, yang menarik dari bencana bukan karena bencananya, tapi karena ya kita akui ya, ini juga yang menjadi persoalan. Mereka minta dianggap. Ya. Kalau nggak dianggap, dibilang makar, ya kan? Kita anggap nih pemerintah ada. Tapi adanya pada saat Bencana. Ya. Datang pun ngomel-ngomel kira-kira kan gitu. Iya. Siapa itu Pak? Adalah. The Queen of the Queen. Oh, the Queen. Iya. Lanjut. Itu kan orang mulut yang domelin. Nggak sekalian. Bu Risma. Inisialnya. Oh, inisial. Ya. Inisialnya. Nggak apa-apa kan sebut nama. Nggak apa-apa. Kita kan tidak menjelekkan. Iya. Kritik. Karena memang ngomel-ngomel kan datangnya. Jangan jadi pejabat kalau nggak mau dikritik. Iya. Jangan jadi pemerintah kalau nggak mau panik. Iya. Wih, mantap. Iya tuh. Betul. Kok lu dapat aja sih? Keras banget. Iya, keras. Iya, karena gitu, Kak Fajar. Ya sebutlah inisial Risma itu kan. Kalau kemana-mana kan datangnya ngomel. Ya. Sedangkan ini kan bencana alam yang nggak bisa ditebak nih. Betul. Ya kan? Ya kalau mau diomelin, maaf ya. Kalau mau diomelin, kenapa nggak gunung yang diomelin? Kenapa lu meletus? Bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Itu Bukan satu. pada waktunya. Bukan ngumumin dulu gitu loh. Woi, gue mau Jadi meledak kita nih, gue mau siap-siaga meletus gitu. nih gitu kan. Karena memang bencana alam
ya nggak ada yang bisa disalahin sih. Itu emang kuasa yang maha kuasa. Iya, itu kan persoalan itu, persoalan yang maha kuasa. Dia yang bisa, kalau alam kan kita nggak bisa ngelawan lah. Masa kita mau ngatur yang maha kuasa? Iya. Yang Beneran. yang diatur tuh kan harusnya kan menteri itu yang motong-motongin pohon. Itu anjir, itu diatur. Iya kan itu bisa diatur Iya, tuh. kadang yang, kurang bersyukur itu. Iya, yang motong-motongin hutan tuh, pohon di hutan tuh ditebang-tebangin sampai hutan botak, Iya. ya kan? Korupsi bansos. Korupsi bansos. Itu yang harus kita atur. Harusnya sebenarnya. diomelin tuh. Gitu. Pak Karena Fajar. rakyat itu wajib berpartisipasi. Iyalah, partisipasi publik itu harus lebih gencar daripada omelan menteri. Iya, masa korupsi mulu. Iya, Nggak ada masa- bersyukur. Korupsi- Bahkan kita tuh harus bersyukur kepada gimana ya? Lanjut. Lanjut aja tadi. Iya kak, karena ya kadang-kadang kita pengennya nonton kalau Risma tuh ngomelin, misal ya ngomelin orang hujan-hujan, Ya. main hujanan. Oh, iya. Kan diomelin tuh harusnya tuh, ngapain hujan-hujanan di sawah kan, Ya. nanti masuk angin. Nanti masuk angin. Mic dimatiin. Ngapain juga ibu puan nanam padi hujan-hujan, itu bakal kebongkar lagi Bu. Kita yang bukan ahli bercocok tanam aja kalau nebar tuh tanah buat nyari apa, buat bikin Nyari kiong, tanaman tuh kalau hujan udah besok pasti bikin lagi gitu. nyari ciput. Jadi kadang kali- ada aja menteri-menteri kita nih di Indonesia nih. bukan Inilah ya. menteri deh, Apa tuh? Oh, anggota. bukan DPR. anak mama. Oh, anak Hokage. Iya ada kok. Iya itu dia. Betul. Puan si ini kan orang bojong. Iya itu dia. Iya kan? Yang nama lengkapnya tuh Puan Maharani. Puan Maharani. Iya, Betul. orang bojong. Mm-mm. Orang bojong. Emang kadang suka aneh. Suka aneh. Anggota elit kita nih. Heeh. Kadang pinter ngatur tapi nggak mau diatur gitu kan. Iya, Pinter ngasih saran tapi nggak mau dikasih saran. iya. gitu kan. Matiin mic ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya pasal ITE lagi. Kita kena. Pasal Aduh. Iya. Iya. Bahkan saya pernah dengar kata Pak Ahok tuh, anak muda zaman sekarang tuh jangan hanya berani mengkritik, tapi harus ngasih solusi juga. Gimana kita mau ngasih solusi baru kritik aja di penjara? Gimana mau ngasih Karena kan solusi? harusnya kan solusi itu jalannya dari kritik dulu baru solusinya kan Betul. gitu. Kalau Ini baru kritik- nyampe kritik aja udah di Kalau kritiknya didengar, solusinya juga pasti muncul. Kan seperti itu. iyalah. Kalau kritiknya aja sudah dihantam masuk penjara, ngapain ngasih solusi? Lagian juga kita kan bukan pejabat yang nyari solusi. Kita tuh ada pejabat buat nyari solusinya. Betul. Iya sih. Itulah kita. Iya. Kalau kita juga yang nyari solusi ya ngapain? Kadang Jadi aneh, pejabat. kadang aneh hidup di negara yang katanya demokrasi ini, Mm-mm. tapi tidak pernah mau menerima kritik dari orang-orang bawah seperti kita ini. Disangkanya kita orang bodoh gitu kan. Mm-mm. Tapi giliran apa-apa lu yang disalahin partisipasi masyarakatnya nggak ada, ya kan? Untuk pengawasan, untuk controlling gitu kan. Padahal kalau kita lihat itu partisipasi masyarakat itu cukup besar. Bahkan seperti bencana alam ini kan ormas-ormas duluan yang nyampe. Mm-mm. Sampai lokasi bencana itu mana ada pemerintah dulu yang nyampe. Iya. Kita lihat dari apa namanya? Dari tahun-tahun yang sebelumnya juga seperti itu. Mm-mm. Partisipasinya ya kurang. Lebih banyak relawan lah ya. Lebih banyak relawan. Lebih gerak cepat relawan daripada pemerintah. Betul. Ya guys sih, Betul. Kadang kita bingung. harus Pengen- viral dulu baru Cocok. diperhatiin. Itu. Kadang negara kita nih heran. Iya. Giliran udah ada yang meninggal, ngomongnya kita udah cepet kok geraknya. Lama. Mana jalanan rusak kudu ada yang meninggal dulu baru dibenerin kok. Itulah. Ya begitulah ya kadang hidup di negara yang katanya demokrasi ini. Tapi sampai sekarang sih alhamdulillah masih demokrasi ya katanya ya. Katanya sih, katanya. Insya Allah lah, insya Allah Demokrasi masih demokrasi lah katanya. ya. Masih mendengar lah ya. Ya Jangan sampai tidak lah. demokrasi itu kan diukur dari adanya pemilu atau enggak. Tapi yang repot kan mereka juga. Belum waktunya udah pada kampanye, udah pada masang baleho. Padahal situasinya lagi nggak memungkinkan ya. Iya.
baleho entah di mana, kebijakannya juga apa, malah nyampah di jalan, masang bendera, masang baleho, nyampah tata kota aja. Ya Mas? Saya punya topik yang agak sedikit ini Bang Adri soal apa namanya? Soal yang katanya ada inilah kasus yang kayaknya sedikit menjijikkan gitu untuk seorang anggota ya kan. Cukup ibaratnya kasus yang benar-benar nggak patut lah gitu. Gimana tanggapannya Bang? Ya beberapa kali loh ya sebetulnya ya. Ya entah itu keributan dengan TNI lah, ya kan, polisi juga oknum ya, polisi kita sebut ribut oknum dengan ya. oknum TNI, oknum Polwan dipukulin, dianiaya sama oknum TNI. Banyaklah itu keributan polisi versus TNI, entah apa yang mereka ributin. Kedua, persoalan kelakuan bejat. Ya itu Polisi itu oknumnya lagi-lagi oknumnya kita ya bilang oknumnya karena polisi juga bilangnya oknum. Iya oknum memang Gitu. tapi kan secara tidak langsung dia memang sudah anggota. Ya ada beberapa kali tuh ya yang waktu ada perempuan pengen ngebebasin bapaknya, tapi kalau mau dibebasin tukar keperawanannya itu ya, itu satu. Kedua, Itu bukannya kasus dosen ya? itu juga kasus itu dosen juga tuh, itu yang di kepolisian mana gitu. Nanti dicek sendiri lah, banyak itu beritanya. Terus kedua kemarin sampai meninggal di dekat makam bapaknya. Viral dulu nih. Beberapa hal kayak viral dulu baru diperhatiin kan gitu. Nggak tahu ya. Bahkan polisi sudah mengeluarkan statement. Ya kita bukannya pas viral udah ngurusin, tapi pas dicek ada nggak itu laporan dari Novia? Katanya nggak ada. Ini kata Kapolrinya nih. Ya kan katanya nggak ada laporan. Tapi menurut Sinopi yang katanya di sosmednya juga udah menceritakan gitu ya, udah laporin nih, baik ke orang-orang, udah dicurhatin, udah ngomongin, tapi bahkan ke orang tuanya minta tanggung jawab gitu kan. Ya gitu. Tragis ya kisahnya ya. Lanjut ke ini yang dosen itu, gimana tanggapan Bang Ade itu? Yang katanya di Unsri itu ya? Iya. Di Sriwijaya itu katanya juga udah ditangkap katanya dosennya. Nggak, maksudnya tanggapan Bang Ade aja, karena kan Bang Ade ini sebagai aliansi mahasiswa Bojong kan. Ambo dong. Aliansi mahasiswa Bojong. Iya. Maksudnya gitu, gimana menanggapi hal ini? Kan sering terjadi dari dulu tuh, kekerasan seksual terhadap murid tuh bukan hanya dari mahasiswa dari tingkat SD, SMP, SMA tuh. Bahkan kan ada pedofil ya, kayaknya itu akan berlanjut tingkat tingkat kuliah, tingkat kerja. Itu akan naik terus itu tingkatnya. Ya, itu persoalannya lagi-lagi ya. Karena apa sih ya? Edukasi kali ya. Edukasi yang kurang kali ya. Edukasi dan penjagaan orang tua terhadap anak ya. Iya nggak sih? Karena gini, ini juga lagi-lagi persoalannya bukan di orang tua sebetulnya. Lagi-lagi kesalahan sistem error. Sistem 404, error 404 atau not found atau apalah itu ya. Karena gini, kalau kita mau jalan orang tua juga nggak bisa juga, Pak. Iya, benar. Iya, karena kan slogannya kan kerja sampai lupa anak. Kerja tipes. Sorry Bang. Iya, saking lucunya. Iya kan kerja sampai ngelupain gimana mengedukasi anak. Iya, urusan sosial lah ya. Ya, pendekatan dengan anak, pendekatan dengan tetangga, semua rusak tuh karena kerja tadi kan. Urusannya hanya infrastruktur ya. Ya, edukasinya atau pendidikannya nggak jalan. Gitu iya, sih. bahkan kita kayak untuk soal pendidikan tuh untuk saat ini kayaknya kita kurang banget gitu. Kurang kalau bahasa anak zaman sekarang itu kurang. Iya, kurang. itu koreng beda. Kurang. Kayaknya tuh garing banget pendidikan kita gitu kan. Iya. Nggak tahu, nanti alasannya lagi-lagi pandemi itu. Iya, pandemi itu kan sebagian dari bencana alam. Bener nggak? Iya. Sekarang kalau pandemi COVID-19 ini kita bilang sebagai konspirasi kan, nanti banyak juga yang jadinya
pansos sama kita kan gitu ya. Kan gitu. Cara Iya. kita kan tingkras subscriber udah banyak gitu kan ya. Iya. Iya. Soalnya kan kalau kita bilang konspirasi ya nggak juga gitu kan. Heeh. Tapi kalau kita bilang bencana alam ya nggak juga gitu. Iya. Maksudnya Maksud- kemana? Maksud Jualan PCR. Waduh, berat nih. Jualan PCR. Jadi pandemi itu jadi sebuah ajang. Jadi ajang sebenarnya. Jadi ajang bisnis. Lima harta kekayaan menteri itu naik di masa pandemi. Heeh. Satu, Menak kita, Heeh. Bapak Yakut. Kedua, Menhan kita, Bapak Prabowo. Heeh. Tiga, Menteri Kelautan kita, Bapak LBP. Bukan. Apa tuh? Menteri Kemaritiman. Oh, Menko Kemaritiman, dan Bapak Luhut Investasi. Binsar. Heeh. Yang dua ini saya kurang paham lah siapa itu. Pokoknya saya lihat di Google itu ada 5 daftar menteri yang kekayaannya meningkat. Heeh. Heeh. Kalau kita lihat dari kondisi sekarang kan tidak mungkin. Ini kita bukan bilang nggak mungkin ya, tapi masih bayangan tidak mungkin Ya. untuk ekonomi kita naik itu tidak mungkin. Heeh. Karena yang ada kita malah mengeluarkan duit kita untuk Ya. bertahan hidup, Ya. bahkan untuk menutupi usaha-usaha lain gitu kan. Heeh. Tapi kenapa 5 menteri ini bisa naik harta kekayaannya? Ayo, kenapa ayo? Dan belum dilaporkan ya, belum ya? Apa sudah? Udah. Oh, sudah dilaporkan. Tapi untuk 2021 belum. Ya, maksudnya itu kan. Di 2021 ini harusnya dilaporkan gitu kan. Hmm. Itu kalau menurut saya kayaknya kok bisa naik gitu. Ini kan jadi pertanyaan masyarakat gitu. Karena mungkin masyarakat kecil tuh udah males buat nonton TV karena beritanya itu lagi. Mungkin dari sini, dari kita bikin video ini kan mungkin dia bisa ngelihat, oh iya nih ternyata naiknya kenapa gitu, turunnya kenapa. Kan udah. Apa tuh? Salah satunya kan ketahuan dari jualan PCR. Kan sudah terbukti, sudah valid. Ya dia mengakui kok. Berarti harusnya kena KPK dong. Ya, itu persoalannya. Apakah KPK mau mengaudit gitu ya? Kayaknya takut KPK kita. Iya kan. Bukan takut nggak tahu ya. Nggak tahu takut, nggak tahu gimana. Oh, karena kita memang- berhak dong bilang seperti itu. Iya berhak aja. Berhak kan. Berhak aja. Mm-mm. Dugaan-dugaan itu kan ada. Wah iya jelas, makanya kita mempertanyakan itu kan. Ya, karena kan sebenarnya KPK bukan cuma ngurusin korupsi, Betul. tapi kolusi dan nepotismenya juga jangan sampai lupa. Betul. Kan gitu. Dugaan-dugaan itu ada. Karena memang penguasa berbisnis di balik kebijakan pemerintah ini juga kan masalah sebetulnya. Menggunakan kebijakan untuk berdagang. Dagang ya dagang. Ya, tepat. Menjabat. Menjabat. Memilih mana nih? Iya, mendingan doi dagang, jangan ngejabat. Gitu. Kalau ngejabat berantem mulu nih kita rakyat gitu kan. Jangan Iya. ngejabat, baiknya. Tapi memang katanya sih ada niat baiknya. Tahulah urusan dia lah, urusan tahu hasil auditnya nanti kayak gimana. Ya kita tunggulah ya. Repot. Repot ya. Mm-mm. Tapi memang itu harus penting dibahas. Saking kuatnya cuy. Waduh. Iya. Waduh. Kenapa dibilang saking kuatnya? Ya semua jabatan dipegang. Sampai bisnis pun dipercayakan. Gimana nggak kuatnya itu? Iya benar juga ya. Iyalah. Katanya dengar-dengar ibu kota mau pindah katanya. Pindah. Bojong. Bojong mulu. Ya saya emang taunya Bojong doang. Katanya mau pindah dengar-dengar. Kita mau pindah ke Payangan kan. Itu mah payangan musik hitam itu. Iya, Payangan musik. Iya, punyanya Wastima itu mah. Wastima ya namanya. Ini tama musik tahu. Alat merek band Iya. gitu. Kadang saya bingung tuh kondisi sekarang kok sempet-sempetnya kepikiran pindah ibu kota gitu kan. Iya. Kalau menurut saya ini Jakarta udah paling baik. Kota paling baik di seluruh Indonesia menurut saya. Untuk segi ini ya. Untuk segi kota dapet. Untuk segi kemacetan dapet. Karena ibu kota tuh harus Macet. enggak, ibu kota tuh harus tersorot. Iya. Harus tersorot. Tersorot dari Baik itu kemacetannya, ya
kerusuhannya. Bener kan? Nah, sekarang kita kalau mau bikin event Bang Andri, event kita nih biasa gitu, sepi. Iya. Orang mana tahu kalau itu ada event. Iya. Yang harus ada event itu kan rame, padat, jadi pusat perhatian orang. Ya Iya. ibu kota itu udah penting, Jakarta. Iya. Kerusuhan banyak, macet ada, banjir. Itu udah lengkap. Kenapa harus pindah lagi? Gorong-gorong Untuk banyak. menciptakan chance itu lama lagi nanti kalau ibu kota kita pindah kan begitu. Iya, gorong-gorong banyak di Gorong-gorong Jakarta. banyak. Yang masuk ke gorong-gorong Ada. untuk menciptakan chance itu susah. Kalau contoh kita pindah ke Kalimantan, yang di sana banyak hutannya. Belum tentu gorong-gorongnya seindah di Jakarta. Betul. Kalau hujan langsung nyerep. Kan Iya. orang jadi tidak mensorot Jakarta. Iya. Luar Betul. negeri tidak mensorot Jakarta. Betul. Oh, bukan ibu kota ini mah. Lagi-lagi yang disorot Jakarta. Oh, ibu kota Jakarta di bro, macet, Iya. rusuh. Walaupun banjir. sebutannya mantan ya. Walaupun sebutannya mantan. Mantan ibu kota kebanjiran. Kan begitu. Iya. Yang pasti orang jadinya, oh iya benar ibu kota. Ibu kota memang harus seperti itu. Iya, betul. Banjir. Bener nggak? Sama kayak kita ngadain event yang tadi saya bilang. Kalau eventnya sepi-sepi aja, bagaimana orang? Nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada Yes. sorotan gitu loh. Ini bener nih. Ya, jadi ibu kota tuh emang harus Ya memang harus itu. sesuatu yang menarik ya. Sesuatu yang menarik. Harus ada yang unik. Itu poinnya sebenarnya. Kalau ibu kota nggak banjir ya nggak disorot. Ya nggak disorot. Nanti kalau mau kampanye Jakarta nggak jadi barometer lagi tuh. Ibu kota nggak jadi barometer Betul. lagi. Nanti DPR kita pindah pastikan kalau ibu Iya. kotanya pindah. Belum tentu demonya serame demo di Jakarta. Bener nggak? Iya. Sedangkan masyarakat Indonesia tuh Suka. berapa puluh persennya itu kan Iya. banyaknya di Jakarta. Bahkan yang lain-lain sudah pindah ke Jakarta. Iya, betul. Bener nggak? Jakarta tuh orientasi dari banyaknya jumlah pendemo. Kalau Istana Merdeka nanti pindahnya ke sana, belum tentu yang demo sebanyak di Istana Jakarta kan begitu. Iya, Masuk nggak? betul. Logika. Betul. Jadi nggak kesorot oleh publik. Oh ibu kota ini sepi-sepi aja. Makanya itu dia hutan tuh di Kalimantan dipotong-potongin, Pak, Untuk- ditebang-tebangin biar banjir. Oh. Katanya Kalimantan udah banjir loh. Udah banjir. Dari dulu sampai sekarang tuh baru kali itu tuh kemarin-kemarin ya, entah bulan apa waktu itu ada banjir Kalimantan. Ajaib kan? Itulah Pak, kenapa di Bogor itu menciptakan 10 juta tanam pohon. Itulah gunanya. Agar air dari Bogor tuh tidak turun ke Jakarta. Tapi kenapa malah di Bogor dipermasalahkan? Itu kan patut disayangkan hal-hal yang seperti itu kan. Ya karena nggak ini kali mereka nggak suka dengan pohon, tapi sukanya dengan yang bau-bau air gitu ya. Kalau bau-bau air mending ke lu empang dong. Iya kan emang pada tumbuh di sana kan. Iya, daun-daun ada di sono, apa ada di sono. Jadi nggak Iya, usah kalau empang tuh mereka bisa berenang. nggak usah babatin pohon, lu udah ketemu air gitu. Air Iya. yang ngegenang. Iya. Empang mau sampai kapan gua air segitu-segitu aja, coba dah lihat dah. Jangan lupa ngerokok Blit. No bleed no smile. No smile. Jadi gitu Bang Andri. Kadang kita bingung untuk memindahin ibu kota ini kan. Iya. Cukup sulit lah untuk menciptakan chance yang seperti itu. Kenapa harus dipindahkan? Woi, Blangwir. Blangwir. Bakaran. Berasap. Iya, gitu. gitu. Poinnya kan. Betul. Kenapa harus dipindah? Mungkin bosan kali. Ya kalau kita ngomongin bosen ya semua juga bosen, Mbak. Kenapa nggak semuanya pindah ya? Cuma kan demi kemaslahatan, wah anjir bahasanya, demi kemaslahatan bersama ya baiknya kan enggak. Karena itu akan menimbulkan anggaran yang sangat tinggi. APBD yang sangat tinggi. PBN. APBN. Ya. Ngajak saya biar dibenerin. Iya dong. APBN. Iya. APBN yang sangat tinggi Kan kan. utang. Belum lagi itu dari duit-duit rakyat. Ngutang. Ngutang. Iya, Ngutang lah. Iya 90%-nya. Kan 10%-nya duit rakyat. Kebalik. 90% duit kita. Ya.
10%-nya ngutang. Utang. Oh ya. Jadi sebenarnya kita dengan pemerintah ini tujuannya sama. Tapi dibalik deh, utangnya lebih gede daripada. Iya kan Gimana sih? Iya makanya kan tadi saya bilang Ya terserah dulu deh. 10% penonton deh yang mikir dah tuh. 10%-nya duit rakyat, 90%-nya ngutang. Katanya. Kalau saya lagi dicari. Tadi saya mau ngomong apa ya? Aduh kan lupa. Iya jadi begitu kan. Ngapain kita harus pindah-pindah negara? Pindah-pindah negara utangnya. Pindah-pindah ibu kota tuh, aduh. Susah Pak, ribet-ribet. Ngapain lah kita ngurus-ngurusin gituan kan. Sebenarnya tujuan kita tuh yang tadi kita bilang, yang saya bilang, tujuan kita dengan pemerintah tuh sama sebenarnya. Demi negara ini baik. Iya. Cuman memang setiap orang kan punya cara yang berbeda-beda. Balik lagi, setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Caranya pemerintah ya seperti itu, caranya kita ya seperti ini, mengkritik dan sebagainya. Tapi kalau pemerintah tidak mau dikritik ya kita bingung juga. Jangan nanya solusi. Jangan nanya solusi, kalau dikritik aja nggak mau gitu kan. Sebenarnya tujuan kita ini sama, cuman kita lewat lurus, pemerintah belok-belok kan seperti itu. Tujuannya sama untuk Indonesia yang lebih baik. Iyalah. Pasti kan? Tujuannya pasti akan tetap sama. Cuman caranya beda-beda. Kalau dia lewat korupsi dulu dikit, ya kan? Banyak. Lihat, enggak maksud gua lewat korupsi dikit, lewat anu lagi dikit, anu lagi dikit. Kalau kita kan lurus nih. Kita pantau semuanya. Harusnya pemerintah tuh wajib mendengarkan kita. Wajib. Karena kita adalah penguasa tertinggi di bumi ini, bos. Di negara ini. Iya, bahasa Inggris negeri. Iya. Bahasa Inggris negara, negeri kan. Iya. Negeri. Negeri kita tercinta ini. Iya. Karena 90% ini yang bangun ini semua. Apa? Ngapa? Sama gue bingung. Jadi begitu Bang Adri. Ngapain kan harus dipindah-pindah kan? Iya, seharusnya begitu sih cara mikirnya. Jadi kalau memang Indonesia tumbuh dari rakyat, seharusnya oleh rakyat. Oleh rakyat. Dan untuk rakyat. Untuk rakyat. Kan gitu. Ini oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, diklaim sama pemerintah. Ya. Keberhasilan saya. Iya kadang kita yang tadi saya bilang kan, terjadi somasi nih gua, somasi lagi. Saya menyampaikan dengan baik. Tujuan kita tuh sebenarnya sama, ya kan. Cuman cara kita nih berbeda-beda. Iya. Karena mungkin pemerintah kekuasaannya lebih tinggi. Mikirnya kan seperti itu, kekuasaan. Padahal kekuasaan lebih tinggi kan kita. Cuman pemerintah nih caranya lewat jalan sini, menghabiskan biaya. Kan capek, kenapa nggak lewat jalan lurus aja gitu kan. Memang kadang jalan yang sulit itu lebih enak dilewati daripada yang jalan yang lurus. Cuman kan kita harus back to basic, lihat dulu dasar kita tuh gimana. Kalau harus menghabiskan uang yang banyak, mendingan lu dagang cendol. Gak usah. Kan udah dagang PCR. Iya, maksudnya itu bahasanya cendolnya jangan PCR. Ngeri gua. Bahasanya cendol aja gitu. Iya. Sebenarnya balik lagi ya, tujuan kita tuh sama, nggak ada yang beda. Untuk negara kita yang lebih baik. Seperti itu. Oke, tutup. Tutup dah. Iya. Kayak lagi nih ya, jangan jadi pejabat kalau tidak mau dikritik. Jangan jadi pemerintah kalau tidak mau panggung. Pinker.